Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Hakim dengan NIM 2404010. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan UAS microcontroller 2 berbasis microcontroller PIC 16F877 menggunakan software LD Micro dan simulasi Proteus. Di sini saya membuat sebuah countdown timer otomatis yang bisa diinput melalui iPad Matrix dan tampilkan pada 7 segmen menggunakan metode shift register pin data. Oke. Pada rung 1 terdapat instruksi OSR yang hanya aktif satu kali ketika microcontroller pertama kali dinyalakan. Di sini dilakukan instruksi move secara paralel untuk mereset seluruh register data input serta set point set ke nilai 0 agar memori bersih dari data sampah ini. Nah, rung 2 dan 3 sistem menggunakan metode pemindaian kolom. Ketika ada kontak RKP tekan aktif, counter CKP akan terus menghitung berulang dari nilai 1 sampai 3 menggunakan instruksi CTC. Nilai dari CKP ini menentukan kolom mana yang sedang diberi logika aktif secara bergantian melalui output YKP C1, YKP C2, dan YPK C3. Di rung 4, sistem mendeteksi perpotongan antara kolom yang aktif YKPC ini dan baris input yang ditekan XR1 sampai XR4. Disinilah penentuan nilai variabel DKP terjadi. Sebagai contoh, jika kolom 2 ditekan maka nilai DKP diisi 0. Nah, di rung 5 mendeteksi jika salah satu dari 4 baris tersebut ditekan, maka koil internal RKP tekan akan aktif untuk menguji proses pembacaan. Rung 7 ini adalah inti dari input data. Ketika angka 0 sampai 9 ditekan dan jumlah input belum lewat dari 4 digit, counter data cap bertambah, angka baru dimasukkan ke catatan 0. Lalu digeser ke register berikutnya menggunakan shift register C data 5 ini. Setelah digeser, rumusnya berjalan. Variabel detik didapatkan dari data 2 dikali 10 lalu ditambah data 1. Begitu pula dengan variabel menit yang didapatkan dari data 4 dikali 10 ditambah data 3. Operasi matematika ini mengubah digit mentah iPad menjadi nilai waktu. Rung 8 bertindak sebagai validasi. Jika input detik atau menit melebihi angka 59, sistem secara otomatis akan menggeser kembali atau membatasi data agar input waktu tetap valid sesuai standar jam digital. Sedangkan rung 9 menggunakan kombinasi OSR dan OSF untuk memastikan pemindaian data ke register data 1 hingga data 4 terjadi dengan stabil hanya saat tombol selesai ditekan. Rung 10 tombol start atau eksekusi. Jika pengguna menekan angka 11 tombol pagar pada iPad, rung 10 mendeteksi instruksi OSR selama nilai waktu valid. Sistem akan mengunci data tersebut ke register cadangan detik S dan menit S, mengaktifkan koil sistem utama R-on serta mengaktifkan trigger buzzer R buzzer 1. Rung 11 mengatur fungsi jeda pause menggunakan counter C-pause yang dipicu kembali oleh tombol 11. Sementara rung 12 mendeteksi jika tombol 10 reset ditekan saat timer sedang berjalan, maka sistem akan langsung dipaksa berhenti dan nilai waktu dikembalikan ke angka 0. Nah, di rung 13 ketika sistem dalam kondisi berjalan R-on aktif,
dan titik sedang di pos. Room 14 akan menghasilkan pulsa kedip setiap 0,5 detik menggunakan timer TS on dan T on untuk memicu koil internal RT on. Pemicu RT on inilah yang dieksekusi di room 13 untuk melakukan hitung mundur countdown pada counter data CTR C data 1 sampai CTR C data 4 dari satuan hingga puluhan menit, lalu memperbarui nilai variabel detik dan menit secara real time. Pada room 15 mendeteksi ketika menit sama dengan 0 dan detik sama dengan 0, maka status running R on akan dimatikan. Di room 16 saat waktu habis, data yang disimpan di register S akan dikembalikan agar tampilan tidak kosong. Terakhir, room 18 memastikan output fixing Y buzzer selama 4 detik menggunakan timer T buzzer sebagai alarm penanda bahwa proses countdown telah selesai. Room 12 dan 20 untuk menyalakan 4 digit 7 segmen dengan pin microcontroller yang terbatas, kita menggunakan teknik multiplexing. Variabel Z tampil akan berputar dari nilai 1 hingga 4 secara bergantian untuk menentukan digit mana yang akan dikirim ke subprogram pembacaan. Nah, room 21 sampai 24 di dalam subprogram ini terdapat counter pergeseran bit CSR yang memproses konversi dari angka desimal 0 sampai 9 menjadi kode biner untuk menyalakan segmen A sampai G. Data bit dikirim secara serial melalui pin YTS, digeser oleh pin YSH, dan setelah satu cycle penuh selesai dikunci oleh pin YST untuk memunculkan angkanya secara fisik pada layar. Oke, di sini saya akan mencoba di Proteusnya. Nah, ini adalah rangkaian Proteusnya. Ada LED untuk timer on indikator, ada 4 segmen, ada LED untuk buzzer. Sini ada LED lagi, ada 4 IC 74HC595. Di sini ada microcontrollernya PC16F877A. Di sini ada keypadnya. Oke, di sini saya akan mencoba merunningnya. Nah, kita akan mencoba buzzernya terlebih dahulu. Nah, kalau hitung mundurnya selesai, buzzernya akan menyala 4 detik. Oke, kita coba. Nah, ini LED-nya udah mati. Kita coba sesuai dengan soal ya. 2 digit akhir NIM. Untuk menitnya, untuk detiknya dibalik. Jadi NIM saya udah 404010 jadi 10. Kalau dibalik menjadi detik jadi 01. Nah, kita akan mencoba merunningnya. Nah, akan menghitung mundur. Kita coba pause. Nah, berarti LED-nya mati. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.